wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiana Mutiara Suci. Perkenalkan, nama saya Kintan Marliana. Saya Santi Mayansari. Saya Hermina Bila Putri. Dalam video ini kita akan menjelaskan sedikit tentang penyakit autoimun yang menyerang otak. Terlebih dahulu kita akan mendefinisikan apa itu otak. Otak merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Nah, otak ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Nah, adapun pengertian dari penyakit autoimun yaitu merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuh mereka sendiri. Yang normalnya sistem kekebalan tubuh itu menjaga tubuh kita dari serangan organisme lain seperti virus maupun bakteri. Tetapi pada penderita penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh mereka itu melihat sel tubuh yang sehat sebagai organisme asing, sehingga sistem kekebalan tubuh mengeluarkan protein yang disebut autoantibody untuk menyerang sel-sel tubuh mereka yang sehat. Penyebab dari autoimun itu sendiri sebenarnya masih belum diketahui, tetapi ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan seseorang memiliki penyakit autoimun. Yang pertama adalah etnis, yang kedua adalah gender, dan biasanya lebih rentan menyerang wanita dibandingkan dengan pria. Yang ketiga adalah lingkungan, dan yang keempat adalah riwayat keluarga. Contoh penyakit autoimun yang menyerang pada otak yaitu multiple sclerosis, suatu peradangan pada otak dan sumsum tulang belakang yang menyerang substansi alba dan merupakan penyebab utama pada anak usia muda. Adapun patologi dari penyakit multiple sclerosis bisa disebut dengan MS. MS dapat didefinisikan sebagai patologi dengan adanya bekas luka glial terdistribusi atau sklerosis dalam sistem saraf pusat yang disebarluaskan dalam ruang dan waktu. Standar emas untuk diagnosis MS adalah korelasi patologis meskipun mengingat ketersediaannya terbatas. Ada 3 fase untuk kondisi mendasar yang tidak diketahui dapat menyebabkan kerusakan MS. Yang pertama, faktor terlarut yang tidak diketahui, misalnya diproduksi oleh sel T, CD8+ atau sel CD20+B menciptakan lingkungan beracun. Yang kedua, kondisi abnormal MRI dengan kerusakan tersembunyi muncul di otak dan tulang belakang. Yang ketiga, kebocoran pada sawar darah otak dan muncul sel-sel menyebabkan kekebalan menyusup, menyebabkan deeliminasi dan penghancuran akson. Patogenesis dari penyakit multiple sclerosis atau bisa disingkat dengan MS. Kerusakan mielin pada MS mungkin terjadi akibat respon abnormal dari sistem kekebalan tubuh, terutama pada focal lymphocyte infiltration atau sel T secara terus-menerus bermigrasi menuju lokasi dan melakukan penyerangan seperti yang terjadi pada infeksi. Tandai dengan adanya bercak kerusakan mielin yang tersebar diikuti oleh gliosis dan substansia alba sistem pernapasan. Perjalanan penyakit ini merupakan serangkaian serangan pada bagian sistem saraf pusat. Untuk patofisiologi dari multiple sclerosis, secara umum yang sering digunakan untuk menggambarkan teori terjadinya multiple sclerosis adalah the outside in model dan the inside out model. Beberapa sel dalam sistem imun yang terlibat dalam proses terjadinya multiple sclerosis antara lain adalah sel dendritik, NK sel atau natural kill cell, sel B, dan makrofag. Di Amerika Serikat diperkirakan 250.000 hingga 350.000 orang yang terinfeksi. Perempuan lebih banyak yang terinfeksi daripada laki-laki. Gejalanya lebih sering terjadi pada usia kisaran 18 hingga 40 tahun. Penyakit multiple sclerosis belum diketahui pasti penyebabnya, akan tetapi telah diduga penyebabnya adalah autoimun. Dari faktor genetik dan faktor lingkungan dapat meningkatkan resiko pada penyakit ini. Yang pertama, pada wanita usia 16-55 tahun. Yang kedua, terdapat keluarga yang menderita penyakit multiple sclerosis. Yang ketiga, kurangnya terpapar sinar matahari sehingga rendah kadar vitamin D dalam tubuh. Yang keempat, kebiasaan merokok. Jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.